Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fajri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921-50311. Di sini saya ingin menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah Artificial Intelligence. Baik, materi yang pertama yaitu ada pengaruh kecerdasan buatan di era globalisasi. Kecerdasan buatan merupakan kreasi dari perkembangan dan inovasi teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini. Pengaruh sebuah kecerdasan buatan kepada sebuah instansi atau bahkan negara dinilai cukup besar dan secara signifikan menghasilkan manfaat yang dapat semua orang rasakan. Dalam pengembangannya, kecerdasan buatan memerlukan dua hal, yaitu big data dan computing power. Sebuah kecerdasan buatan atau AI bekerja menggunakan pengolahan data yang sangat masif. Data tersebut dinamakan big data. Kemudian, data tersebut dikonversi menjadi sebuah kecerdasan. Namun, dalam memproses jumlah data yang sangat banyak, diperlukan kapasitas komputer atau computing power yang cukup mumpuni. Dalam jangka panjang, kecerdasan buatan dapat menggantikan pekerjaan manusia pada berbagai bidang, mengancam penghidupan sejumlah pekerja dan memperburuk kesenjangan ekonomi. Permasalahan lainnya adalah privasi dan keamanan data. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama ada acting humanly, yaitu sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua ada thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga ada thinking rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Yang keempat ada act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Perkembangan dan aplikasi kecerdasan buatan. Jejak perkembangan AI mulai menemukan momentumnya pada dekade 1960 sampai 1970-an. Sejumlah inovasi berhasil diciptakan oleh para ilmuwan. Salah satunya adalah ELIZA atau chatbot pertama di dunia yang ditemukan oleh Joseph Weizenbaum. Chatbot ini digadang-gadang menjadi terobosan terbaru AI karena mampu memahami bahasa manusia dan memberikan respon yang sesuai. Gairah perkembangan AI baru kembali terasa pada tahun 1980-an. John Hopland dan David Rumehard berhasil mengenalkan teknik deep learning yang memungkinkan komputer untuk belajar berdasarkan pengalaman. Teknik ini kemudian diaplikasikan dalam teknologi expert system yang pertama kali diperkenalkan oleh Edward Tenenbaum. Momen monumental pengembangan AI selanjutnya terjadi pada tahun 1997. Pada tahun tersebut, program AI bernama Deep Blue dari IBM berhasil mengalahkan juara dunia catur, yaitu Garry Kasparov. Dalam sebuah pertandingan catur, kemenangan Deep Blue menuai kehebohan di penjuru dunia karena menyadarkan publik bahwa ada potensi AI dapat mengalahkan manusia. Aplikasi kecerdasan buatan. Aplikasi buatan yang dibuat pada tahun 1950-an sampai 2020-an. Yang pertama ada Turing Test pada tahun 1950, kedua ada Logic Theories, yang ketiga ada pengembangan expert system, yang keempat ada Deep Blue, yang kelima ada Apple Google Assistant, Alexa Cortana, yang keenam ada AlphaGo pada tahun 2017, yang ketujuh ada app pada tahun 2018, dan yang terakhir ada GPT-3 pada tahun 2020. Penerapan kecerdasan buatan dalam bisnis. Banyak perusahaan sekarang berinvestasi besar-besaran dalam teknologi AI untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan mengoptimalkan kinerja bisnis. Di bawah ini adalah beberapa contoh aplikasi kecerdasan buatan dalam pengembangan bisnis. Yang pertama, AI membantu bisnis mempersonalisasi pengalaman berbelanja pelanggan mereka. Ketika pelanggan menerima iklan yang memenuhi kebutuhan mereka saat ini, mereka cenderung membeli produk tersebut. Yang kedua, ada perusahaan sekarang dapat berinteraksi dengan pelanggan mereka secara otomatis. Yang ketiga, ada kecerdasan buatan juga dapat digunakan oleh bisnis untuk memproses data. Data yang diolah oleh AI memiliki keunggulan mampu memprediksi tren masa depan dengan mendengarkan sosial, perilaku pelanggan, dan tren yang telah ada di masa lalu. Kecerdasan buatan dapat memprediksi dengan baik produk mana yang akan laris di masa depan. Pengaruh kecerdasan buatan dalam ekonomi. Industri teknologi berperan penting dalam kemajuan sektor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran berbagai perusahaan teknologi yang membuka peluang pekerjaan dan bisnis baru. Bahkan, kontribusi hadirnya kecerdasan buatan
terhadap perekonomian dunia memperkirakan mencapai 15,7 US dollar pada tahun 2030. Data dari The Mindsty Global Institute memprediksi ada sekitar 70% perusahaan di dunia yang akan mengadopsi teknologi AI untuk menunjang kebutuhannya di tahun yang sama. CEO, founder InMobi Group, serta Presiden dan CEO Glenn Shah mengatakan, penggunaan dan pemanfaatan AI dalam sistem software bisa digunakan dalam berbagai kebutuhan. Dia mencontohkan pada teknologi AI milik Glenn bisa digunakan kebutuhan penemuan konten, namun juga untuk memperdayakan para penggunanya. Selain itu, pemanfaatan AI untuk sektor ekonomi dapat berdampak positif bagi pasar Indonesia. Hal ini menjadi karena Indonesia terbukti menjadi pasar yang progresif dengan pertumbuhan PDB yang tinggi, serta penggunaannya yang terus bertumbuh. Pengaruh kecerdasan buatan dalam bidang sosial. Perkembangan teknologi yang kian maju salah satunya dibuktikan dari semakin meluasnya penggunaan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar memudahkan dan mengefisiensikan pekerjaan manusia. Contoh aplikasinya sebagai berikut. Yang pertama ada asisten virtual, yang kedua ada filter Instagram, yang ketiga ada GPS, yang keempat ada keyboard virtual, yang kelima ada medsos, yang keenam ada game online, dan lain-lain. Pengaruh kecerdasan buatan dalam bidang budaya. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dapat menjadi dampak positif bagi pengembangan kebudayaan. Tentunya, penggiat budaya dapat mengoptimalisasi kecerdasan buatan. Dampak positif yang bisa didapatkan dari adanya perpaduan antara budaya dan teknologi, yaitu dapat mengkreasikan individu yang berkepribadian bagi pengembangan kebudayaan di era digital ini. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial pada tahun 2020 sampai 2045 diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan kecerdasan buatan agar ekosistem di Indonesia terus berkembang. Patria pun memberikan penolakan pada dasar yang dihasilkan dari riset Daily Social bahwa penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia masih relatif rendah, itu sebanyak 4% dari jumlah responden survei tersebut. Terima kasih, mungkin itu hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.